Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narful Ilmiah. Saya salah satu mahasiswa MBKM Matching Fund dengan kode MF06AK. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kajian isu webinar series 6 yang berjudul Prospek Bisnis Budidaya Sapi Madura. Nah, untuk isu yang akan saya angkat dari berbagai artikel, yang pertama adalah tentang pembibitan sapi Madura, yang kedua tentang pendapatan peternak sapi Madura, dan yang ketiga tentang produktivitas dan populasi sapi Madura. Pada artikel pendukung isu pertama, yaitu mengenai pembibitan sapi Madura, artikel yang pertama dengan judul Analisis Pembibitan Sapi Potong di Pulau Madura oleh Faradilla Qudsiah. Nah, pembibitan sapi potong di Madura ini sangat ditentukan oleh sistem seleksi, karena pemanfaatan sapi Madura ini yang akan berorientasi pada sapi sonok dan sapi kerapan. Sesuai dari pembahasan pada webinar series 6 kemarin, bahwa sapi Madura itu prospeknya ada 3 bidang. Yang pertama untuk pertunjukan, dan untuk tenaga kerja, dan juga untuk sapi potong. Untuk artikel yang kedua yaitu skenario pembibitan sapi Madura di Pulau Madura. Nah, sapi Madura ini selain dikenal dengan sapi potong, juga dikenal dengan budidaya sapi sonok dan sapi kerapan. Salah satu hal yang dilakukan dalam usaha sapi Madura yaitu pembibitan. Nah, pembibitan di Pulau Madura ini sangat ditentukan oleh pelestarian plasma nutfah sapi Madura di pulau yang sentranya itu ada di Pulau Sapudi untuk kerapan sapi. Nah, untuk pembibitan sapi sonok itu bersentra di Kabupaten Pamekasan, yaitu ditetapkan di Kecamatan Pakong, Pasean, Waru, dan Batu Marmar sebagai kawasan pembibitan sapi Madura. Nah, dari keempat kecamatan tersebut merupakan wilayah sentra sapi sonok yang melakukan pembibitan khusus sapi sonok dan juga sapi potong dengan ras asli sapi Madura. Nah, untuk artikel pada isu kedua yaitu tentang pendapatan. Nah, judul artikel yang pertama adalah analisis pendapatan peternak sapi Madura dan sapi Madrasin di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang. Nah, usaha peternakan sapi Madura ini dikelola oleh peternak sebagian besar berorientasi pada pembibitan dan sebagai dana cadangan rumah tangga dan tenaga kerja, dengan rata-rata harga jual sapi Madura per ekor sebesar 10.700.000. Dan untuk artikel yang kedua yang berjudul Analisis Pendapatan Usaha Ternak Sapi Sonok dan Sapi Kerapan di Desa Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Nah, sapi sonok dan sapi kerapan ini memiliki nilai jual yang tinggi, mengingat bahwa biaya dari pemeliharaan sapi sonok dan sapi kerapan ini juga memerlukan biaya yang tinggi pula. Nah, untuk menganalisis pendapatannya, maka juga harus dianalisis apakah usaha yang dilakukan efisien atau tidak. Dilihat dari besarnya output yang dikeluarkan dan input yang didapatkan. Nah, begitupun pada Desa Waru Barat, bahwa peternak memelihara sapi Madura, sapi lokal Madura itu untuk biaya atau keperluan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah artikel pendukung pada isu ketiga tentang populasi dan produktivitas sapi Madura. Dengan artikel yang pertama adalah dinamika populasi dan produktivitas sapi Madura di wilayah konservasi Pulau Sapudi. Nah, Pulau Sapudi ini merupakan tempat pemurnian plasma nutfah sapi Madura.
Selain itu, Pulau Sapudi juga dikenal sebagai Pulau Sapi, di mana Pulau Sapudi ini merupakan sentra pembibitan sapi kerap. Bahkan populasi sapi di Pulau Sapudi itu mendekati jumlah penduduk, di mana setiap kepala keluarga memiliki 2 hingga 10 ekor sapi Madura. Nah, hasil survei pada tahun 2011, populasi sapi sebanyak 39.997 ekor. Nah, diketahui bahwa populasi sapi Madura di Pulau Sapudi itu mengalami penurunan populasi sebesar 30,75%. Dan artikel yang kedua dengan judul Faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi sapi Madura di Sentra Sapi Sono, Kabupaten Pamekasan. Nah, dalam peningkatan populasi sapi Sono di Kabupaten Pamekasan ini dipengaruhi oleh luas lahan pertanian. Apabila luas lahan pertanian ini meningkat, maka populasi sapi juga akan meningkat karena ketersediaan pakan akan hijauan atau pakan penguat ternak juga meningkat, sehingga para peternak rumah tangga juga termotivasi untuk memelihara sapi lokal Madura. Nah, dari keenam artikel tersebut sangat relevan dengan keadaan yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan, khususnya di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, yang mana di Kecamatan Waru adalah salah satu sentra pembibitan sapi lokal Madura. Masyarakat di sana tidak diperbolehkan memelihara sapi selain dari ras bangsa sapi Madura. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.